apel pagi. Cuk, silakan. Lanjutkan. Laporan, masing-masing ruangan. Lapor, ruang ambulan jumlah 11 orang hadir, 6 orang dinas luar, 2 orang dinas malam, 2 orang, 1 tanpa keterangan. Izin. Terima kasih. Lapor jumlah 12 orang, hadir 5 orang, 1 izin, 1 cuti, 5 tanpa keterangan. Laporan selesai. Lapor bidang pelayanan jumlah 14 orang, hadir 12 orang, 1 orang izin, 1 orang sakit. Laporan selesai. Lapor administrasi dan pembangunan jumlah 60 orang, apel 30 orang, dinas malam 3 orang, libur 3 orang, lain belum hadir. Laporan selesai. Rekam medis berjumlah 36 orang, apel pagi 14 orang, 4 orang di ruangan, 1 orang cuti, yang lain belum datang. Laporan selesai. Poliklinik jumlah 64 orang, apel 59 orang, 2 orang cuti, 3 orang izin, 2 orang belum hadir. TDRS jumlah 6 orang, 4 orang apel, 2 orang belum datang. Ruang kendali jumlah 10 orang, 1 orang izin. Ruang belur jumlah apel 10 orang, 1 orang izin, 2 orang di rumah. Izin 18 orang, yang apel 3 orang, yang lain belum datang. Ruang Picu jumlah 7 orang, hadir semua. Laporan radiologi jumlah 14 orang, jumlah 6 orang, apel ada semua. Laporan selesai. Ruang Picu dinas pagi 8 orang, 6 orang apel, 1 di rumah, 1 di suara. Lapor, ruang Deringin dinas pagi 8 orang, 7 orang apel, 1 di ruang. Lapor ruang Bersarin apel pagi jumlah 9 orang, apel pagi 7 orang, 2 orang di ruangan. Laporan selesai. Lapor CSSD jumlah 6 orang, 5 orang apel, 1 orang di ruangan. Laporan selesai. Lapor ruang ICU jumlah 7 orang, hadir semua. Ruang HCU piket 5 orang, hadir semua. Ruang Dahlia dinas pagi 10 orang, 7 orang apel, 3 orang di ruangan. Ruang Piniris 1 dinas pagi 7 orang, apel semua. Instalasi bedah sentral dinas pagi 14 orang, 10 orang hadir semua. Ruang Kebidanan dinas pagi 10 orang, 7 orang apel, 1 orang izin, 2 orang di ruangan. Lapor instalasi farmasi dinas pagi 34 orang, apel 20 orang, 2 izin, 1 sakit, yang lain belum datang. Lapor terpilih jumlah 10 orang, 3 orang belum hadir. Ruang ICU dinas pagi 7 orang, 5 apel, 2 orang izin. Ruang Konek dinas pagi 7 orang, apel 4 orang, 3 orang telat. Ruang IGD dinas pagi 10 orang, hadir semua. Ruang Ketlet dinas pagi 8 orang, 2 orang di ruangan. Mahasiswa apoteker berjumlah 10 orang, yang hadir 9 orang, 1 orang izin. Ruang bedah pria yang dinas pagi 6 orang, hadir semua. Wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih diberikan kesehatan, kesempatan kepada kita sehingga kita dapat hadir berkumpul untuk melaksanakan tugas dan melaksanakan program pada hari Senin yang berbahagia ini. Salawat beriring salam ke atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita
dan memahami ilmu pengetahuan sehingga kita memahami, mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Yang saya hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Datu Beru, Bapak serta seluruh hadir yang masih bertanggung jawab, yang masih berdedikasi, yang penuh semangat pada pagi hari ini. Pagi hari Bapak dan Ibu yang ada di Rumah Sakit Umum Datu Beru. Di sini belum tentu orang yang kita nilai itu tidak baik. Ternyata kita yang lebih buruk dari yang kita nilai. Berkaca, bercerminlah, melihat diri sendiri sebelum menilai orang lain. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan pagi ini saya perlu sampaikan kembali masyarakat yang melakukan, baik itu yang membutuhkan pelayanan, membutuhkan apapun di Rumah Sakit Umum Datu Beru ini, mendapatkan hal yang positif. Jangan sampai ada lagi yang menilai, yang merespon bahwasanya tidak ramah terhadap apakah itu pasien atau orang yang kita layani. Bapak dan Ibu sekalian, saya harapkan sekali lagi ini kepada Bapak dan Ibu, jangan menuntut lebih dari apa yang telah kita terima dalam baik itu dalam tanda tangan perjanjian kontrak, perjanjian ASN, perjanjian P3K-nya. Ini sudah jelas. Apakah Bapak dan Ibu tidak membaca apa yang ada dalam lembaran yang Bapak Ibu tanda tangani? Rumah, tolong baca kembali. Atau karena memiliki handphone, cek kembali. Disiplin, aparatur, disiplin dari tenaga kontrak dan P3K itu coba baca kembali. Coba dibaca kembali. Perlu saya sampaikan kembali. Ini saya ingatkan terus. Ada beberapa media sosial, saya juga membaca oknumnya itu masih berkomentar yang negatif. Dia paham, tetapi seolah-olah tidak paham. Mengkoreksi. Kalau kita sampaikan dengan aturan yang dalam komentar itu, nanti mereka juga tidak paham. Berkomentarlah yang bagus, berkomentarlah yang positif. Saya tahu persis, saya juga merupakan pelaku administrasi, pendataan administrasi, mulai dari penerimaan PNS, yang CPNS, yang K1, K2, P3K, itu saya masih pahami. Tetapi pemerintah daerah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menjadi abdi negara, untuk menjadi pelayan, bukan menjadi bos, tetapi menjadi pelayan. Saya juga sebagai pelayan, saya terima apapun yang ada, laporan, apapun yang ada dikeluhkan oleh orang yang membutuhkan informasi atau apapun yang masih dalam kewenangannya. Tetapi kalau melihat apa yang kewenangan, belum tentu juga yang ada pada kita itu yang dia pertanyakan. Tetapi yang tidak ada pada kita, tidak kita pahami juga, itu yang dipertanyakan. Maka kita bersama-sama mencari solusi. Banyak laporan sebelum-sebelumnya kita itu tidak kompak. Kita itu
tidak saling membangun. Kita itu tidak saling memberi hal yang positif, tidak memberi motivasi, tetapi saling menjatuhkan. Saling menjatuhkan, itu yang paling sering terjadi di hari ini. Dari hari ini, kekompakan itu tidak ada lagi. Jiwa korsa, kalau dibilang jiwa korsa itu satu yang sakit merasa sakit semua. Satu yang dinilai buruk, kita sudah merasa bahwasanya itu diri kita juga yang dinilai buruk. Ini perlu saya ingatkan Bapak dan Ibu di sini melakukan menerima pelayanan terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Tengah khususnya, dan ada beberapa juga pastinya dari luar Kabupaten Aceh Tengah. Perlu saya ingatkan kembali, saya selalu mengingatkan, hampir setiap Senin melaksanakan apel, saya selalu mengingatkan masalah disiplin, baik itu pegawai negeri, baik itu P3K, tenaga kontrak, selalu mengingatkan disiplin dan berpositiflah. Berilah hal yang positif terhadap penggunaan media sosial yang kita pegang, yang hari ini sangat bebas. Memang kita bebas untuk melakukan ini. Apabila Bapak dan Ibu tidak menerima hal yang seharusnya atau kurang baik diterima dalam organisasi ini ataupun organisasi yang masing-masing lakukan, cobalah sampaikan kepada yang di dalam rumah masing-masing. Intinya begini, jangan sampai informasi-informasi itu keluar sehingga yang menerima informasi keluar itu tidak paham, tetapi memberikan hal yang tidak baik lagi. Dia memberi motivasi, tetapi dia tidak paham. Dia akan memberi motivasi terhadap yang melaporkan, tetapi tidak paham apa yang harus dilakukannya. Sehingga hal ini menjadi pembeda yang buruk bagi kita yang ada di Rumah Sakit Umum Batu Baru atau sebagai ASN pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah. Ini yang perlu saya ingatkan. Saya perlu ingatkan kembali, positiflah menggunakan media sosial Bapak dan Ibu. Tidak ada yang melarang, silakan. Tidak ada yang melarang, tetapi bukan membuka aib yang ada di masing-masing tubuh diri kita sendiri. Ini maksudnya organisasi kita. Bapak dan Ibu mungkin lebih paham. Apabila pimpinan mungkin yang berada di sini, Pak Direktur tidak memahami, ya sampaikan, lakukanlah musyawarah, lakukanlah rapat. Apa mungkin ide-idenya ada dari Bapak dan Ibu yang ada di sini? Mungkin Pak Direktur juga kan tidak mungkin semua dipahami. Mungkin yang bidang administrasi, sampaikan kepada Direktur bahwasanya apakah melalui hadirnya atau melalui bidangnya, kita harus melakukan rapat dan harus ini yang kita lakukan. Jagalah rumah masing-masing, rumah organisasi yang kita bangun ini. Berikanlah hal yang positif kepada masyarakat. Saya silakan. Yang lain diam sebentar. Saya juga hanya sejenak dan akan melaksanakan Bitcoin kembali, akan melaksanakan tugas kembali. Kehadiran saya di sini adalah untuk memotivasi Bapak dan Ibu kembali, untuk mengingatkan bahwasannya kita masih banyak perlu diperbaiki. Termasuk saya yang berdiri di sini masih perlu banyak perbaikan tentang apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya pahami terhadap pemerintahan yang sedang kita jalankan.
di masa transisi ini berpolitiklah santun. Ini masa transisi, tidak ada keterlibatan para ASN, P3K, tenaga kontrak untuk mendukung salah satu calon. Silahkan dukung, silahkan sampaikan, silahkan memilih, tetapi kita sudah terikat dengan janji sebagai aparatur sipil negara. Hak pilih kita ada, tetapi jangan kita melakukan hal-hal yang dilarang dalam berkampanye kah, berpolitik kah. Apabila hal ini terjadi, saya sudah ingatkan, ini Pak Direktur, saya sudah ingatkan, apabila terjadi, tidak segan-segan kami akan melakukan hukuman disiplin seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Ada termasuk itu ASN yang berada di dinas yang sebelumnya saya kembali di Dinas Pertanahan, itu ada beberapa orang yang sudah dijatuhi hukuman disiplin, penurunan pangkat, pengambilan jabatan. Kemudian ada hal yang masih manusiawi, seharusnya KASN, bukan saya tetapi KASN, aturan yang menyatakan dia terbukti ikut dalam kancah perpolitikan pada saat itu, hukuman disiplin berat yang seharusnya dia itu dicopot dari ASN-nya. Tetapi saya masih punya hati nurani. Ada 3 poin yang menjadi pilihan: penurunan pangkat, pemberhentian secara tidak hormat. Tetapi inilah yang menjadi hal yang harus kita pahami. Bukan kami yang membuat peraturannya, tetapi laporan. Yang melapor ini pun Bapak dan Ibu, bukan siapa-siapa. Bapak dan Ibu yang ada di dekat kita masing-masing. Makanya dari itu saya sampaikan, jagalah diri, bercerminlah apakah saya sudah baik, apakah saya benar, dan jangan selalu menunjuk kepada orang lain bahwasanya orang itu tidak baik dan tidak benar. Itu yang perlu saya ingatkan. Saya selalu ingatkan itu kepada ASN di Sekdakap. Nilailah diri sendiri, jangan menilai orang lain. Bapak dan Ibu pasti sudah paham. Berikanlah pelayanan terbaik di Rumah Sakit Umum Datu Beru. Bapak Ibu yang ada di sini yang menjadi motivasi terhadap seluruh kegiatan yang ada di Rumah Sakit Umum Datu Beru ini. Roda selalu berputar, tidak menutup kemungkinan Bapak dan Ibu berdiri di tempat yang saya tempati, di tempat Pak Direktur tempati, itu tidak menutup kemungkinan. Tidak ada yang tidak mungkin selama roda ini masih berputar. Roda selalu berputar, ada kalanya hanya butuh waktu. Hanya butuh waktu. Di sini tidak perlu apa yang saya ucapkan, pahami saja, tidak perlu ditanggapi dulu. Apabila yang tidak berkenan nanti sampaikan sama saya. Tidak berkenan silahkan sampaikan sama saya. Bapak tidak benar menyampaikan yang tadi, itu sampaikan saja pada saya nanti. Kita saling mengkoreksi. Kalau menuntut gaji ASN dengan kebutuhan pokok yang ada pada hari ini, itu tidak cukup. Maka dari itu, baca kembali kenapa saya harus menjadi ASN. Apakah keinginan sendiri, atau memang keterpaksaan, atau gengsi, atau apa? Tidak akan cukup. Kalau dihitung cukupnya, semua tidak cukup.
Jadi saya ingatkan kembali, kemarin ada juga Pak Direktur, ini sedikit lagi saya sampaikan. Bapak dan Ibu, adik-adik yang kemarin mengikuti kegiatan tuntutan hak, ini hak menurut yang kemarin disampaikan, hak kami sebagai P3K. Ini hadir ya, yang di belakangnya, yang P3K kemarin. Jangan menyampaikan bahwasanya ada ancaman untuk diberhentikan. Saya juga kemarin dipanggil. Jangan sampaikan bahwasanya ada ancaman untuk diberhentikan. Diberhentikan apabila tidak mengikuti disiplin pelayanan, tidak mengikuti kegiatan yang wajib. Yaitu saya pun pasti diberhentikan apabila tidak mengikuti disiplin ASN. Ini tolong ingatkan kembali, marilah kita bangun kembali, marilah kita bersemangat kembali, memotivasi kembali, memberikan pelayanan yang terbaik. Mudah-mudahan adik-adik yang kemarin, ibu-ibu atau bapak-bapak yang mengikuti, yang belum terdata, ada jalan yang terbaik. Kami pemerintah daerah masih mendukung untuk Bapak dan Ibu yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, apabila ada kesempatan, apabila ada aturan yang dapat memasukkan data, menambah kuota, itu kami akan tetap memberikan dukungan. Ini Pak Direktur juga sudah saya sampaikan, jangan menahan administrasi. Jangan menahan administrasi kelengkapan apabila ada kesempatan terhadap Bapak dan Ibu yang ada di sini. Ini perlu saya ingatkan, mudah-mudahan ke depannya Bapak dan Ibu berkesempatan, dan setelah adanya pemerintahan yang baru ini, pemerintahan yang terbaru baru semalam dilakukan pelantikan, mudah-mudahan ada jalan yang terbaik. Mudah-mudahan ada jalan yang terbaik. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan selalu mendukung, akan selalu melengkapi persyaratan administrasi apapun untuk memuruskan jalannya, lancarnya pelayanan terhadap apa Bapak dan Ibu harapkan. Jadi demikian, mungkin karena cuaca juga dan waktu Bapak dan Ibu melakukan pelayanan, saya ingatkan kembali, saya tekankan kembali, setelah pelaksanaan apel ini, gunakanlah media sosial itu dengan hal-hal yang positif. Berikanlah pelayanan di Rumah Sakit Umum Datu Guru ini, postingkah yang terbaik, walaupun itu buruk bagi kita, tetapi bagaimana memotivasinya untuk menjadi baik bagi orang lain. Jadi baik buruknya itu ada pada diri Bapak dan Ibu yang ada di sini, bukan pada direktur ataupun wadir yang ada di sini, tetapi pada Bapak dan Ibu untuk mendukung Direktur Rumah Sakit Umum Datu Guru beserta jajaran yang ada di sini. Ini saling bekerja sama, saling memotivasi, dan perlu saya ingatkan, disiplinlah, tepat waktulah dalam melakukan pelayanan. Jangan sampai ada catatan pelayanan buruk di pintu utama kita, pintu masuk kita, itu jangan ada lagi catatan buruk di media sosial. Baik Bapak dan Ibu, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ini gunanya juga untuk kita semua. Marilah kita bersemangat untuk melaksanakan tugas, melaksanakan apa yang kewajiban kita dan apa yang harus kita lakukan. Berikanlah pelayanan yang terbaik bagi Rumah Sakit Umum Datu Guru. Jadikanlah Rumah Sakit Umum Datu Guru yang terbaik di seluruh kabupaten yang ada di Aceh. Jadi demikian, kurang lebih terima kasih atas kesempatan dan waktu.
Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.